sumpah ibu mah. Yang manjur apanya? Doanya. Kalau ibu-ibu doanya yang manjur. Tapi kalau bapak-bapak sumpahnya yang manjur. Makanya kalau ada bapak-bapak saya bilang, Bu, bilangin sama lakinya, jangan segala nyumpahin anak ya. Makanya kalau bapak-bapak mah sumpahnya yang manjur, doanya kagak. Orang banyak bohongnya. Ya, lah bapak-bapak mah banyak bohongnya, Bu. Iya kan? Punya duit nih, selapin di dompet. Ya, selapin di dompet sampai kecil batu duit ini. Begitu emaknya, begitu bininya minta, lah orang punya duit gua, orang megang duit gua. Ya bener, orang megang duit, tapi di dompetnya ada tuh, kecil banget. Udah macem-macem akalnya, Bu. Udah ada yang diselapin di amben, mual salah itu. Ya ngomong. Pengalaman, Bu. Iya, beneran kayak begitu. Makanya doanya kagak manjur. Kenapa? Karena suka bohongin istrinya. Untung istri saya ada. Ya, ketahuan. Makanya istri saya, Bu, masya Allah pinter banget tuh nyari duitnya. Pinteran dia nyari duitnya, Bu. Lah orang nyari di mana kayak ketemu saya naruh. Ya, di mana gitu dia ketahuan. Baik pinteran dia nyari duitnya. Ya, nah itu. Jadi kita mau membentuk anak yang soleh, Bu ya. Selain kita doa, ibu, selain kita doakan mereka, Bu ya, Bu, makanya anak berhasil itu tergantung ibunya, Bu ya. Ibu, 70% anak berhasil itu orang tua atau ibunya, Bu ya. Bapaknya mah cuma 30%, Bu. 70% itu keberhasilan dari ibunya. Nah, ada salah seorang sahabat Nabi, Bu ya. Ini mah ceritanya makanya dua komunikasi. Tadi komunikasi sama ibunya. Dek, mau jadi anak yang soleh? Mau jadi anak yang soleh? Yang solehah? Kita harus taat sama orang tua. Kita nggak boleh bandel. Tadi siapa yang nyanyi? Man ana. Ayo coba ya, bisa nggak? Lakum bukum. Tuh, Bu, anak soleh. Ya, ini udah salah satu kita cara mencetak kita supaya dia anak yang soleh. Ya, kita ajarkan mereka bersolawat. Kita ajarkan mereka untuk bakti kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dengan cara banyakin baca solawat. Nih, ada sahabat Nabi. Nih dia. Ya, emaknya gak harus dengerin, karena emaknya gak punya emak. Ya, karena emaknya gak punya emak. Ya, bukan anaknya doang punya emak. Emang ada orang gak punya emak? Ada. Siapa bilang orang gak punya emak? Ada, Bu. Ada orang kagak punya emak tapi ada. Ada orang yang kagak punya bapak tapi ada. Ada orang yang kagak punya emak, kagak punya bapak, ada, Bu. Percaya nggak? Nabi Adam punya bapak nggak? Punya emak nggak? Ada Nabi Adam, ya kan? Jadi Nabi Adam kagak punya emak, kagak punya bapak, lahir, ya, jadi anak namanya Adam alaihi. Ada nggak punya emak tapi punya bapak, siapa? Hawa, ya kan? Hawa, ya, Hawa nggak punya emak, ada bapaknya doang, cuma dikawin sama bapaknya. Itu boleh. Kenapa? Karena saat itu masih sedikit, belum ada muhrim, emak, ya kan? Emaknya nggak ada. Ada yang nggak punya bapak, siapa? Nabi Isa alaihi salam. Punya emak Maryam, bapaknya nggak ada. Ya, jadi ada orang punya emak, kagak punya bapak, punya bapak, kagak punya emak. Ada yang kagak bapak, kagak ada emaknya. Ya, kalau kita ada emak, ada kalau kita mah ada emaknya, ada bapaknya. Ya, ada, Pak. Sekarang juga yang kagak punya bapak,
Ya itu lain lagi ceritanya dah. Ya karena kebanyakan bapaknya, bukan karena kagak ada. Kebanyakan bapaknya yang ono kagak ngaku, yang ini kagak ngaku, yang ini kagak ngaku. Beranak ya tuh bocah. Lah nggak ada bapak, nggak ada bapaknya. Itu lain ceritanya. Ya lain ceritanya. Nih ada sahabat Nabi namanya si Khulqamah. Beliau adalah sahabat Nabi yang sangat cinta kepada Nabi. Bahkan setiap kali perjuangan Nabi dia selalu ada. Dia mau perang kemanapun, dia selalu ikut bersama dengan Nabi. Di saat dia masih remaja, di saat dia masih bujangan, namanya Khulqamah, itu nggak pernah dia itu tinggal yang meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Tapi sayang Khulqamah mati dalam keadaan celaka. Kenapa? Karena dia murka kepada orang tuanya yang namanya ibu. Ummi. Lihat nyanyi bagaimana? Ummi. Yalah mana. Ya. Ya begitu, makanya kita harus sayang dengan ibu. Ya begitu beliau menikah, Khulqamah menikah ya sama cewek tentunya. Ya dia lupa, terlena dia, sehingga dia tinggalkan ibunya. Ibunya ada di atas gunung, ya ibunya ada di tengah hutan. Beliau turun, beliau menikah dengan pujaan hatinya, dengan perempuan pilihannya, sehingga dia melupakan ibunya. Nah, gak boleh sekali-kali kita melupain ibu. Ibu sayang sama kita, ya. Ibu sangat menyayangi kita, ya. Dikala kita kecil, kita digendong, diais ya. Tahu diais? Tahu. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Coba ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Tuh, kita dari kecil nih ya, dirawat, diayun-ayun, dibacain sholawat. Ya, mau tidur, makanya kalau nidurin anak jangan nyanyi, banyak ini sekarang mah sholawatnya, ya. Banyak baca sholawat, biar jadi anak yang soleh. Ya, udah dinina boboin tidur pules. Nah, kenapa dia begitu sudah menikah dengan perempuan lain, dia lupakan ibunya, jatuh sakit si Khulqamah. Khulqamah jatuh sakit yang sangat parah sehingga tidak ada obatnya. Lalu datanglah Rasulullah. Ya, datang Rasulullah menghampiri ke rumah Khulqamah, ya, beserta para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, datang ke rumah Khulqamah dan dilihatnya Khulqamah, lalu Khulqamah sedang terbaring lemas. Lalu Rasul ngomong sama istrinya, apakah masih ada ibunya? Lalu dijawab masih. Di mana dia? Di hutan sana, ditinggal, ya. Akhirnya dijemputlah. Apa kata ibunya? Saya tidak redo, saya tidak ikhlas, biarkan dia mati, biarkan dia belangsak. Kenapa? Karena dia sudah menyakiti hati saya. Kata ibu, Neng, gak boleh nyakitin hati orang tuh. Ya, kalau minta duit bagaimana minta duitnya? Jajan, gitu ya. Kalau dikasih nangis nggak? Nggak, jangan takut mamanya nggak punya duit, ya jangan nangis, ya takut mamanya nggak punya duit. Kalau anak pintar bagaimana? Kapal helikopter jalannya muter-muter.
diantar mama di luar. Anak mama dalam kelas dulu, ibunya salah. Mama di dalam kelas, anaknya jadi malas. Mama di luar kelas. Lah ini guru PAUD apa sih ya? Bu, alhamdulillah ya kita bisa berkomunikasi dengan PAUD, juga kita harus bisa berkomunikasi dengan ibu-ibunya. Singkat cerita ibu sekalian, ternyata Hulqomah sakit gara-gara tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya dan sumpah dari ibunya, doa dari ibunya. Apa kata ibunya? Ya Allah, ya Rabb, anak saya yang namanya Hulqomah, biar dia berikan siksaan ya Allah. Lalu disiksa sakit, kagak ada obatnya. Begitu sampai sahabat yang 4 nanya, Bu, Hulqomah sakit, tolong minta maaf. Apa kata ibunya? Demi Allah, demi Rasul, saya tidak akan memaafkan anak saya karena dia sudah menyakiti hati saya. Apa? Langsung sahabat yang 4 datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, emaknya ya nggak mau maafin Hulqomah. Emaknya nggak mau maafin Hulqomah. Kenapa? Karena udah telanjur sakit katanya. Ya, udah telanjur sakit hati. Apa kata Rasul? Sampaikan ke emaknya lagi. Anaknya saya mau bakar. Ya. Kalau nggak dibakar nih nggak mati nih. Maka harus kita bakar nih Hulqomah. Ya, akhirnya datang lagi, Bu. Minta lagi maafnya. Apa kata sahabat yang 4 ini? Bu, kalau ibu kagak mau memaafkan anak ibu, maka anak ibu mau dibakar oleh Rasulullah. Bu, hati siapa, Bu? Hati orang tua, hati seorang ibu luluh, Bu, ngelihat anaknya mau dibakar. Gak terasa, dia gak sadar, mengucurkan air matanya. Lalu dia berkata, wahai sahabat, bawa saya kepingin ngelihat anak saya. Tuh, nah, orang tua mah ya kalau melihat anaknya sakit, apa kata emaknya? Daripada lu maneng, mendingan ke gua yang sakit. Ya, saking tuh sayang sama anak. Ya, daripada lu yang sakit, biarin emak yang sakit. Kata emaknya. Ya, bener nggak Bu? Bener kan? Karena rasa sayang sama anak. Datang sampai di sana, lalu diucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hulqomah meninggal gara-gara kagak dapat doa, gara-gara menyakiti hati orang tua. Nah, itu ibu sekalian, suhtillah fi suhtil walidain waridallah fi ridal walidain. Allah murka, Allah benci kepada kita kalau kita murka kepada orang tua. Kalau orang tua kita murka sama kita, orang tua kita murka sama kita, Allah pasti akan murka kepada kita. Allah akan redo kepada kita kalau Allah redo kepada kita. Kalau orang tua redo sama kita. Makanya yuk kita sama-sama kita bangun keridoan kita sama orang tua agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah segitu ge. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya agar kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.